Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru, yaitu berjudul A Place Called Silence 2024. Di film kali ini akan menceritakan bagaimana seorang ayah yang melakukan balas dendam setelah kematian putrinya diakibatkan pembulian yang dilakukan oleh teman-teman putrinya. Namun pembalasan dendam tersebut malah membuka fakta lain yang lebih kelam. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Dadi ngene rek. Diawali dengan diperlihatkan sekolah SMA khusus perempuan di Cina, yang dimana para siswinya sedang mengadakan acara penghormatan bagi para korban tsunami yang baru saja melanda kota. Namun di tengah acara, hujan deras sehingga atap aula sekolah bocor. Seorang tukang bersih-bersih sekolah yang bernama Lihan pun dipanggil untuk mengepel lantai yang basah akibat bocor, dan kepala sekolah, sebut saja Bambang, memanggil anggota badan amal yang bekerja sama dengan sekolah bernama Zaifu untuk mengatasinya. Zaifu kemudian menyarankan agar atapnya segera direnovasi karena sudah rusak terlalu parah. Namun karena sekolah masih kekurangan dana, Bambang pun tetap meminta Zaifu untuk menambalnya saja. Sepulang sekolah, anak Lihan yang juga bersekolah di sana tak kunjung keluar, padahal sudah jam pulang, sehingga Lihan yang khawatir pun menanyakan keberadaan anaknya. Sementara itu, anak Lihan yang bernama Chen Yutong ternyata dibuli oleh murid-murid lainnya, dan salah satu yang membulinya adalah anak dari si kepala sekolah. Yutong dibuli sangat parah dengan dilem ke tembok karena menganggap ibunya sudah menggoda Bambang terlebih dahulu. Terlebih lagi, Yutong yang bisu tak bisa melakukan apa-apa. Karena ayahnya yang merupakan kepala sekolah, murid-murid yang lain bahkan satpam pun tak berani melaporkannya dan membiarkan aksi jahat mereka begitu saja. Tak lama kemudian, Lihan pun datang dan hanya bisa pasrah melihat anaknya dibuli habis-habisan, dan ia segera membersihkan anaknya dari lem yang melumuri seluruh tubuhnya. Geng cewek ini kemudian tak langsung pulang ke rumah, melainkan nongkrong terlebih dahulu di base camp mereka yang merupakan kuil kosong, dan anak Bambang saat itu tidak ikut dengan mereka. Saat asik berbincang, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh salah satu teman mereka yang sudah terbunuh oleh seseorang yang tak dikenal, membuat mereka berlarian karena ketakutan. Si pembunuh tentu saja tak tinggal diam dan mengejar mereka berdua, hingga akhirnya mereka berdua pun tewas secara mengenaskan. Singkat cerita, 2 hari kemudian, Lihan meminta Bambang agar memindahkan anaknya yang awalnya ada di kelas reguler dipindah kembali ke kelas disabilitas karena Lihan tak mau melihat anaknya yang terus-terusan dibuli oleh teman-temannya. Di sisi lain, polisi sudah menerima laporan orang hilang dari orang tua murid yang sebelumnya sudah terbunuh. Setelah lama mencari, mereka hanya menemukan satu barang bukti berupa origami milik Yutong yang sebelumnya diambil. Seorang polisi yang menangani kasus tersebut bernama Dai, dan ia menuju sekolah untuk menginterogasi Yutong karena ia dicurigai sebagai pelaku karena sering dibuli. Namun Lihan pun datang dan menjelaskan semuanya yang membuat Dai kesal, padahal Yutong disuruh memberi kesaksian dengan cara menulis, bukanlah Lihan yang memberi kesaksian. 什么意思啊？是我们吓他的吗？有纸这样的写吗？现在
刚才有说是哪一天吗？ Sementara itu, anak Bambang sebut saja Rini juga memberikan kesaksian mengapa ia tidak ikut bersama teman-temannya. Sepulang sekolah, para orang tua murid yang hilang berusaha sekuat tenaga dengan membagikan brosur kepada semua orang, berharap mereka melihat anaknya. Kemudian, Lihan terlihat sangat menjaga jarak Yutong kepada semua pria, meskipun niat mereka baik, dan ayah Yutong diketahui sedang bekerja di luar kota untuk menghidupi biaya hidup mereka. Saat perjalanan pulang, Yutong tak sengaja melihat seseorang yang tak dikenal memantau mereka berdua. Hal itu membuat Yutong was-was saat perjalanan pulang. Bahkan setelah sampai di rumah pun, Yutong masih khawatir. Takutnya orang tersebut mengikutinya. Sebelum masuk ke rumah, ternyata mereka bertemu dengan Zaifu yang juga pindah menjadi tetangga Lihan. Tapi laki-laki Lihan terus menjaga jarak Yutong dengan pria lain, padahal niat Zaifu baik agar Yutong tak kesenggol barang pindahan. Setelah itu, Lihan berniat mengambil jeruk nipis yang ada di kebun mereka yang berada di atap. Di sisi lain, Rini mengira teman-temannya sedang kabur dari rumah dan Rini datang ke base camp berniat menemui teman-temannya. Namun meskipun Rini menghubungi temannya berkali-kali, tetap saja tak ada jawaban. Rini sempat merasa ada orang lain di sekitar sana, namun setelah dicek tak ada siapa-siapa. Hingga akhirnya orang tak dikenal kembali muncul dan langsung menghabisi Rini saat itu juga. Keesokan harinya, Zaifu membantu seorang guru sekolah bernama Fang yang pada hari itu akhirnya pensiun dan ia pun mengantarkannya pulang. Sementara itu, ada acara sekolah untuk memberi penghargaan kepada murid berprestasi dan Bambang dibuat bingung karena anaknya yang dari semalam tak bisa dihubungi. Namun Bambang tetap profesional dan melanjutkan acara. Tapi tiba-tiba di tengah panggung, tubuh Rini yang sudah tewas bergelantungan, membuat semua orang di sana ketakutan dan keluar. Sedangkan Bambang hanya bisa terdiam melihat anaknya yang sudah tewas. Lihan sendiri panik karena Yutong yang sebelumnya hadir di acara tersebut tiba-tiba menghilang, membuat Lihan panik dan segera pulang untuk menemui putrinya. Bambang akhirnya dipanggil ke kantor polisi dan ia mencurigai Zaifu sebagai pelakunya. Karena semenjak kematian anaknya karena kecelakaan, pandangan Zaifu menjadi sedikit aneh ketika melihat anak yang seumuran dengan anaknya. Kembali ke Lihan, ia mengecek CCTV dan hanya menemukan rekaman Zaifu yang sedang angkat-angkat barang ke mobil pickup. Lihan kemudian juga menemukan bekas goresan serta jam tangan milik Yutong dan ia beranggapan jika saat itu Yutong pulang ia diculik oleh seseorang. Lihan yang sudah yakin jika pelakunya adalah Zaifu mencoba memanggil Zaifu dari rumahnya. Namun karena tak ada jawaban, Lihan berniat untuk masuk melewati jendela. Ia mulai menali kain yang ada di rumahnya agar bisa digunakan sebagai tali dan ia dengan nekat segera keluar. Tapi karena lalai, Lihan sempat terjatuh yang membuat tangannya terluka. Meski begitu, Lihan berhasil masuk dan mulai mencari keberadaan Yutong. Namun sayangnya, seberapa keras Lihan mencari, Yutong tetap tak ada di rumah Zaifu. Tak lama kemudian, Zaifu sampai di rumahnya dan Lihan langsung bersembunyi di bawah kasur. Zaifu sempat curiga jika ada seseorang di rumahnya, tapi ia tak begitu mempedulikannya dan segera ganti baju untuk pergi ke suatu tempat. Lihan sempat akan ketahuan dan beruntung Zaifu kedatangan tamu yang tak lain adalah pemilik apartemen, sebut saja Maijah.
Maija meminta bantuan Zaifu untuk mengantarkan barang untuk Amal dan karena sungkan, Zaifu pun membantunya. Setelah berhasil keluar, Lihan bertemu dengan Dai dan ia pun meminta bantuannya untuk mencari keberadaan Yutong yang menghilang. Mereka kemudian melihat CCTV dan mendapati Zaifu sebelumnya membuang kantong sampah yang cukup besar. Di waktu bersamaan, truk pengangkut sampah barusan lewat dan Lihan serta Dai segera mengejar truk tersebut untuk mencari sampah yang dibuang Zaifu. Namun, mereka tak menemukan apa-apa. Malahan mereka bertemu dengan orang tak dikenal yang sebelumnya ketahuan merekam Lihan serta Yutong. Mereka berdua kemudian mengejarnya dan pada akhirnya ia berhasil tertangkap setelah tertabrak mobil. Setelah dibawa ke kantor polisi, ternyata pria yang berhasil tertangkap sebelumnya adalah anak dari Pak Dai, sebut saja Joko. Joko ternyata hanyalah orang cabul dan ia suka mengintip wanita serta merekamnya. Hal itu membuat Dai sangat marah dan memukuli anaknya sendiri. Ternyata tak hanya sekali, Joko sudah melakukan hal tersebut saat ia masih sekolah, sehingga membuat Dai malu dan juga memukulinya. Dai kemudian mengecek seluruh rekaman milik Joko dan ia menemukan rekaman saat Lihan memukuli Yutong karena ia masih terus berkomunikasi dengan orang lain, padahal ibunya sudah melarangnya berkali-kali. Lihan pun beralasan jika itu hanyalah sebuah hukuman biasa bagi Yutong. Tapi tetap saja Dai menganggap hal itu terlalu berlebihan dan Lihan sudah melakukan penyiksaan terhadap anaknya. Dengan cepat, polisi kemudian segera menggeledah seluruh apartemen untuk menemukan petunjuk. Di kantor polisi, Lihan bertemu dengan kenalannya yang juga bergerak di badan Amal sama seperti Zaifu. Lihan sempat terkejut karena ia memiliki kunci yang sama dengan Zaifu, yang ternyata kunci tersebut adalah kunci gudang lama milik badan Amal yang belum sempat direnovasi. Tanpa pikir panjang, Lihan pun mengambil kunci tersebut dan segera menuju tempat yang dimaksud, berharap ia bisa menemukan Yutong. Dai sendiri saat ini berada di apartemen Lihan dan ia menemukan HP milik suami Lihan sehingga membuat Dai curiga, segera menyuruh anak buahnya untuk mengecek keberadaan suami Lihan yang selama ini kita ketahui sedang bekerja di luar kota. Di sisi lain, Maija sedang berada dengan Zaifu dan ia tiba-tiba mendapat kabar jika Zaifu adalah seseorang yang dicurigai sebagai pembunuh. Tentu saja hal itu membuat Maija panik dan Zaifu yang sadar sudah ketahuan akhirnya membawa Maija ke tempat lain untuk disekap. Singkat cerita, Lihan akhirnya sampai di gudang lama badan Amal dan tak disangka di halaman depan Lihan menemukan tubuh-tubuh murid yang sebelumnya sudah Zaifu habisi. Hal itu membuat Lihan marah karena kemungkinan Yutong juga sedang disembunyikan oleh Zaifu. Tak lama kemudian, Zaifu akhirnya sampai di tempat yang sama. Dan kita kemudian dilihatkan masa lalu anak Zaifu bernama Hajun. Dulunya Hajun adalah anak yang baik dan berteman dengan baik dengan Yutong. Namun saat hari ulang tahunnya, Hajun malah dibully habis-habisan oleh geng Rini. Mulai dari meminum air yang diisi dengan rambut, serta memakai mahkota dari tangkai bunga mawar yang dipenuhi duri, sehingga membuat kepalanya terluka. Hajun kemudian disuruh naik ke atas kaca, dan kaca itu bisa saja pecah, membuat Hajun terjatuh. Tapi tak lama kemudian Yutong datang dan hendak menolongnya.
Namun Lihan melarang Yutong untuk ikut campur, yang pada akhirnya saat Lihan akan menolong Hajun, Hajun sudah terlanjur jatuh duluan, membuat dirinya terluka parah dan tewas. Sementara itu Rini dan kawan-kawannya segera kabur, sehingga mereka tak sengaja menjatuhkan HP berisi rekaman Hajun. Kematian Hajun membuat Zaifu sangat terpukul dan ia akhirnya tahu penyebab anaknya tewas karena dibuli oleh anak kepala sekolah. Hal itu membuat Zaifu menjadi dendam dan terungkap jika Zaifulah yang sudah menghabisi Rini beserta gengnya. Di dalam ternyata ada Fang yang disekap. Hal itu dilakukan Zaifu karena aslinya saat terjatuh Hajun masih bisa diselamatkan. Namun Fang malah membiarkannya tewas dan tidak memanggil polisi demi melindungi kepala sekolah serta nama baik sekolah. Sedangkan saat Zaifu datang, Hajun sudah tak bernafas lagi. Zaifu mencoba meminta bantuan Bambang, namun Bambang malah menutup-nutupi kasus tersebut dengan alasan CCTV rusak, serta Fang yang terus saja membela si kepala sekolah. Sedangkan saat Zaifu datang ke kantor polisi, ia malah diusir dan melihat Bambang sedang berbincang dengan kepala kepolisian untuk menutupi kasus tersebut. Tak lama kemudian, Lihan pun datang dan langsung menghajar Zaifu. Karena sudah ketahuan, Zaifu akhirnya mengaku jika ia sudah mengubur Yutong di kebun milik Lihan yang ada di atap. Dari hal itu, membuat Lihan terkejut. Zaifu akhirnya berhasil melumpuhkan Lihan dan ia segera membawa Fang pergi. Namun saat akan pergi ternyata Ma Ija sudah berhasil kabur dan Zaifu tak mempedulikannya. Ma Ija kemudian melihat Lihan dan segera menyadarkannya. Setelah tersadar, ia pun langsung mengejar Zaifu, sedangkan Ma Ija berniat menelpon polisi. Tapi Lihan melarangnya dan membuang tas milik Ma Ija. Lihan dan Zaifu pun terlibat kejar-kejaran. Lihan mengalami masalah karena Ma Ija yang kesal karena tasnya dibuang dan ia ingin keluar dari mobil. Mereka berdua akhirnya terhenti karena mengalami kecelakaan. Lihan yang masih tersadar langsung menghampiri Zaifu untuk menanyakan di mana Yutong. Zaifu malah mengatakan jika Yutong sekarang sudah bebas dan pada akhirnya polisi berhasil menangkap Zaifu. Kemudian kita diperlihatkan masa lalu Lihan. Pada hari itu Lihan pulang kerja larut malam. Namun ternyata suaminya sudah pulang bekerja dari luar kota. Karena pulang telat, suami Lihan akhirnya marah dan memukuli Lihan sehingga ia terluka. Tanpa disadari, perkelahian mereka dilihat oleh Ma Ija yang melihat dari balik pintu. Kembali ke masa sekarang dan Zaifu akhirnya diinterogasi. Karena sudah terpojok, Zaifu mengaku jika menyembunyikan tubuh Yutong di kebun Lihan yang ada di atap. Lalu Pak Dai juga menemukan kejanggalan tentang status suami dari Lihan yang ternyata suami Lihan sudah tewas saat di apartemen sehingga Lihan harus menyembunyikan tubuhnya di dalam tanah kebun agar tidak ketahuan. Benar saja, jasad yang ditemukan di kebun adalah laki-laki dewasa, bukanlah Yutong, dan bisa dipastikan jasad tersebut adalah suami Lihan. Merasa pembalasan dendamnya telah usai, Zaifu akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan loncat dari apartemen. Lalu fakta lain juga terungkap dari rekaman Joko yang ternyata orang yang sudah menghabisi suami Lihan adalah Yutong sendiri. Saat umur 9 tahun Yutong sudah diperkaos oleh ayah tirinya dan sejak saat itu Lihan menjadi sangat protektif kepada anaknya.
Dai kemudian meminta keterangan dari Li-han atas rekaman tersebut. Li-han pun mengaku jika ia sudah menghabisi suaminya sendiri dan ia juga tak tega jika anaknya dipenjara karena saat itu ia masih berumur 9 tahun. Karena merasa iba, Dai akhirnya menghancurkan barang buktinya dan kematian suaminya adalah kesalahan Li-han. Di sisi lain, ternyata Yutong belum tewas dan ia sudah pergi meninggalkan kota yang merupakan ulah dari Zaifu. Dari awal mereka sudah bekerja sama. Yutong memberikan rekaman pembulian Hajun kepada Zaifu. Dan saat pembunuhan di basecamp geng Rina, Yutong juga melihat Zaifu menghabisi mereka. Serta dari awal Yutong juga ingin kabur agar bisa terbebas dari ibunya yang kasar selama ini. Di akhir film kita diperlihatkan jika selama ini Yutong tidaklah bisu. Hal itu kemungkinan ia trauma dengan masa kecilnya. Ditambah lagi ibunya yang selalu kasar kepada dirinya. Setelah itu film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film A Place Called Silence. Bagaimana? Seru bukan? Film yang katanya sangat mind blowing karena plot twistnya. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.